Halo semuanya, perkenalkan aku Rara. Di sini aku ingin menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai apa itu bullying. Bullying adalah suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan dengan cara melukai secara fisik, verbal, emosional, atau psikologis oleh seseorang atau kelompok yang merasa lebih kuat kepada korban yang secara fisik atau mental lebih lemah dan dilakukan berulang kali tanpa adanya perlawanan untuk membuat korban merasa menderita. Bullying verbal. Penindasan dalam bentuk verbal adalah penindasan yang paling sering dan mudah terjadi. Jenis bullying ini biasanya merupakan awal dari perilaku bullying lainnya dan dapat menjadi langkah pertama menuju kekerasan yang lebih lanjut. Contoh-contoh bullying verbal dapat meliputi nama panggilan, mencela, memfitnah, kritik kejam, penghinaan, pernyataan pelecehan seksual, teror, mengintimidasi surat, tuduhan palsu, tuduhan yang kejam dan salah, gosip, dan lainnya. Bullying fisik. Penindasan ini adalah penindasan yang paling mudah terlihat dan mudah diidentifikasi. Tetapi, insiden bullying secara fisik tidak sebesar penindasan dalam bentuk lainnya. Remaja yang secara teratur melakukan bullying dalam bentuk fisik seringkali menjadi remaja yang paling bermasalah dan cenderung pindah ke tindakan kriminal yang lebih lanjut. Contoh-contoh bullying fisik adalah memukul, menendang, menampar, mencekik, menggigit, menggaruk, meludah, merusak, dan menghancurkan barang-barang milik anak lain yang tertindas, serta lainnya. Bullying relasional. Bullying relasional dilakukan dengan memutuskan hubungan sosial seseorang dengan tujuan untuk melemahkan harga diri korban secara sistematis melalui pengabaian, pengucilan, atau penghindaran. Penindasan dalam bentuk ini paling sulit dideteksi dari luar. Contoh-contoh bullying relasional adalah perilaku atau sikap tersembunyi seperti pandangan agresif, pandangan mata, mendesak, mencemooh tawa, dan mengejek bahasa tubuh. Bullying elektronik. Bullying elektronik adalah bentuk perilaku bullying oleh pelaku melalui sarana elektronik seperti komputer, telepon seluler, internet, situs web, ruang obrolan, email, SMS, dan sebagainya. Biasanya, hal ini dimaksudkan untuk meneror korban menggunakan tulisan, animasi, gambar, dan rekaman video atau film yang mengintimidasi, melukai, atau menikung. Dampak-dampak bullying bagi korban. Yang pertama, korban bisa jadi sulit makan atau malas makan karena takut dan gelisah. Yang kedua, rasa sakit fisik jika menggunakan kekerasan. Yang ketiga, kesal dan marah karena tidak dapat membalas. Yang keempat, malu dan kecewa pada diri sendiri karena hanya bisa membiarkannya. Yang kelima, kepercayaan diri yang rendah. Yang keenam, pemalu dan kesepian. Yang ketujuh, menurunnya prestasi akademik. Yang kedelapan, merasa terisolasi dalam asosiasi. Yang kesembilan, depresi yang menyebabkan berpikir atau bahkan mencoba bunuh diri. Ada beberapa alasan mengapa bullying terjadi. Yang pertama, pembuli ingin dianggap sebagai orang yang berkuasa karena mereka sebenarnya adalah orang yang lemah. Yang kedua,
Pembuli biasanya tidak memiliki perhatian orang-orang di sekitarnya dan hanya mencari perhatian dengan menghina orang lain. Yang ketiga, para pembuli biasanya sudah pernah dibully dan mungkin menjadi korban kekerasan baik di sekolah maupun di luar sekolah. Yang keempat, para pembuli biasanya berkelahi. Dan yang terakhir, para pembuli biasanya ingin terlihat kuat dan keren, sebagai hasilnya mereka sering meniru tindakan kekerasan di film atau di game dan lainnya. Lalu bagaimana cara mengatasi bullying? Yang pertama adalah ceritakan pada orang dewasa yang dapat dipercaya. Ceritakan pada orang tua maupun guru yang memiliki otoritas untuk menindaklanjuti hal tersebut. Yang kedua, abaikan penindasan dan jauhi. Seperti yang disebutkan sebelumnya, penindas akan merasa senang apabila mendapat reaksi seperti yang dia inginkan. Yang ketiga, tingkatkan keberanian dan rasa percaya diri. Tunjukkan pada lingkungan sekitar bahwa Anda bukan orang yang lemah dan mudah untuk ditindas. Yang terakhir, bicara pada pelaku. Tunjukkan bahwa apa yang dilakukan pelaku bukan hal yang baik dan bahkan berbahaya. Bantu teman yang menjadi korban. Jika menyaksikan perilaku bully, jangan diam saja dan cobalah untuk memberi dukungan kepada korban. Nah, sekarang sudah tahu kan bahaya bullying? Jadi, mari kita hindari bullying.